Francis, tetap semangat karena malam ini gue Devina Berta masih setia nemenin kalian semua dalam program Paling Cadas Jatan Bang. Langsung aja kita ke informasi yang pertama. Tim gabungan gagalkan aksi penyelundupan 31.000 liter BBM ilegal yang akan diselundupkan. Nah, Francis, awalnya kepolisian ini lagi berpatroli. Tiba-tiba ngeliatin ada truk gede yang mencurigakan gelagatnya. Langsung aja deh, ternyata ini truk bawa BBM ilegal. Ini nih bentuk orang yang menari di atas penderitaan orang lain. Orang lain lagi susah beli BBM, ini orang malah nyelundupin. Gak punya hati lu. Ini dia liputannya. Demi menjaga keamanan di Kabupaten Probolinggo, terutama wilayah Dringu, unit Reskrim Polsek Dringu gelar giat patroli rutin pada siang hari. Kapolsek Dringu, Kompol Muhammad Dugel, memimpin persiapan anggota demi melancarkan kegiatan rutin ini. Siang ini rekan-rekan seperti biasa melaksanakan kegiatan rutin untuk melaksanakan patroli. Karena ini jalan Pantura, semua kejadian banyak di sini, apakah itu laka lantas atau kemacetan, termasuk kriminalitas. Nah, nanti rekan-rekan apapun yang ada di sana tolong dilaksanakan patroli dengan teliti. Siap, gerak. Setelah ini rekan-rekan langsung melaksanakan kegiatan patroli sesuai dengan arahan saya tadi. Setelah saya istirahatkan langsung menuju ke mobil untuk langsung berangkat. Istirahat di tempat, gerak. Usai mendapatkan arahan, anggota Polsek Dringu langsung meluncur menuju beberapa tujuan yang sudah ditargetkan Kapolsek. Ada pemuda bergerumbul gitu, kegiatan-kegiatan yang nggak produktif, kita arahkan untuk pulang. Terus kemudian khawatir ada balap liar, terus kemudian minum-minuman keras dan lain sebagainya. Tujuan kita adalah preventif, menjaga situasi Kamtibmas wilayah Polsek Dringu, Polres Probolinggo aman, terkendali. Berpatroli mengitari wilayah Dringu, sambil mengamati kendaraan yang lalu lalang, anggota mencurigai sebuah truk besar yang parkir di jalanan. Depan kelihatannya ada truk yang mencurigakan. Kita bisa tanya, ya, kenapa tidak istirahat di rest area ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan. Di depannya juga tidak apa-apa, depan kiri. Nah, ini kita tanya. Buat apa? Apa? Ikan. Lihat bentar ya. Ini rumahnya mana? Bener ini mau ikan. Ini mau tujuan kemana? Ke Surabaya. Ke Surabaya. Saya tanya sekali lagi, buat apa ini? Ikan, Pak. Buat ikan. Oh, silakan bisa dicek dulu ya. Pak, cek dulu ya. Dilihat isinya apa? Saat diinterogasi petugas, supir truk mengaku membawa ikan di truknya. Tapi petugas tak percaya begitu saja, karena gerak-geriknya mencurigakan. Thank you isinya. Tangki yang sudah dimodifikasi, yang patut didugai isinya bahan bakar minyak. Ini isinya solar ya? Dulu, terus kemudian langsung diisi ke tangki, dimasukkan ke atas. Terus kemudian ada sedotannya, sedot ke atas gitu. Ini store kemana? Ya, kalau itu kurang tahu. Oh, tapi tahu ya nanti alamatnya ya. Gudangnya ada tunjukkan ya. Ya. Polsek Dringu dibantu oleh unit Tipiter Polres Probolinggo dalam melakukan pengembangan kasus solar ini. Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Rahmat Rido,
langsung menugaskan unit Tipiter untuk segera menuju ke TKP di wilayah Dringu. Siap. Sekarang langsung hubungan anggota. Siap. Sini. Susun strategi yang matang, Kanit Tipiter, Ibda Haryo Ferry Atmaja, kumpulkan anggota dan berikan arahan. Selamat sore rekan-rekan. Sore. Ya, barusan saya mendapat informasi dari Kasat kalau ada temuan dari Polsek Dringu bahwa anggota yang sedang berpatroli menemukan truk berisi solar subsidi. Diharapkan dalam temuan ini kita unit Tipiter Satreskrim Polres Probolinggo bisa melakukan pengembangan. Ya, jadi bukan cuma berhenti di muatan yang ada di truk saja, tapi kita bisa melakukan pengembangan hingga ke gudangnya, ya, penyimpanannya di sana ada berapa banyak kita amankan. Untuk selanjutnya kita cari tahu, kita lidik lebih lanjut untuk apa dan kemana solar subsidi ini akan digunakan. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Siap. Tidak. Ya. Latihan, siap, gerak. Setelah pembagian tugas, anggota pun langsung bergerak menuju ke lokasi di wilayah Dringu. Dari hasil interogasi, solar yang dibawa oleh kedua pelaku akan disetorkan ke gudang penyimpanan di wilayah Sumber Taman. Polsek Sumedang melaporkan dari Polsek Dringu melaksanakan patroli, terus kemudian didapati bahwa supir dan kernet ini ternyata setelah kita laksanakan pengecekan yang bersangkutan menimbun BBM solar yang diakomodir dari masing-masing SPBU. Banyak ini yang dibawa ini. Iya. Habis ngisi dari pom tapi ya. Udah dicek. Tadi sudah dicek juga. Ayo kita cek dulu. Di sini ada 2 kotak, ternyata masing-masing kapasitas 1 ton. 1000 liter. Jadi untuk sopir menyampaikan tadi, kamu yang nyuruh dari mana? Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Terus kemudian untuk ngirimnya kemana? Sumber Taman, Kecamatan Monoasih, Kota Probolinggo. Nanti ini bisa menunjukkan kemudian untuk lokasi penyimpanannya gudang. Monggo kita menunggu petunjuk dan perintah dari unit Tipiter kemudian. Ya, selamat sore rekan-rekan. Ya, pada sore hari ini kita dapat temuan dari Polsek bahwa adanya pelaku yang melaksanakan penimbunan solar, menjual solar di luar ketentuan. Ya, barusan kita temukan ada 2 box yang masing-masing kapasitasnya 1000 liter. Saya yakin pasti ada tempat penyimpanannya. Apalagi kita sudah nanya sama sopir bahwa di sini dia punya gudang. Setelah ini kita upayakan, ya kita cari gudangnya ada di mana. Kita upayakan bisa menemukan barang bukti yang lain di situ. Bisa ya? Siap. Truknya itu mereka ngisi full di suatu tempat, di suatu pom, habis itu berhenti, dinaikkan dengan sanyu yang ada di bak truk itu, diisi ke dalam tangki yang udah disiapkan. Jadi setiap pom mereka mungkin isi full, dinaikkan, isi, dinaikkan, dan itu berlaku di setiap pom yang mereka tuju. Anggota lain ditugaskan memantau lokasi penyimpanan yang diinformasikan untuk memastikan tempat tersebut gudang tempat solar ditimbun. Mas, itu kebetulan udah saya Sherlock lokasinya. Coba dicek duluan ya. Kita nanti habis itu nyusul sambil saya bawa tersangkanya. Ya, ketemu di lokasi ya. Selain itu, tim intai juga memastikan pergerakan tersangka. Kamu masih tahu lokasinya nggak? Masih ingat nggak? Ingat. Ingat ya? Jalannya bener ini nggak nih? Iya. Berapa meter lagi kira-kira?
Ya kurang lebih 150 meter. Udah banyak nggak kamu nyimpen di situ? Ya lumayan banyak. Udah berkali-kali berarti disimpan di situ ya? Setelah informasi baru diterima, anggota pun langsung bergerak menuju tempat tersangka lainnya berada. Bapak, mohon izin saya dari Polres Probolinggo, dari unit Bidang Satreskrim Polres Probolinggo. Saya bersama dengan Pak Kanit saya. Boleh saya tanya terkait dengan ini semuanya apa ini Pak? Solar, Pak. Solar? Iya. Kok sampai banyak seperti ini? Dapat dari mana? Beli ke siapa Bapak? Ini ke ini Bapak Kacong. Bapak Kacong? Iya. Pak Kacong beli kemana Pak Kacong? SPBU. Ini yang dibeli apa ini? Distret apa biosolar? Biosolar. Berapa belinya? Kalau nggak salah 8.000 ton. Itu berapa kali angkut? 6 kali angkut. Uangnya dari mana? Transfer. Dari siapa? Pak Apin, bener Pak Apin. Iya. Transfer berapa kemarin? Transfer kurang lebih 64 juta. Kita cek dulu ya. Iya. Bisa ya? Iya. Di sini Bapak ada berapa? dampingi ya. 8 ton, Pak. Ya dampingi ya. Kita cek Iya. dulu ya. Iya. Mari. Ayo Mas. Ayo Pak. Kedua tersangka yang berperan sebagai penadah dan penyokong dana berusaha untuk mengelabui petugas dengan mengatakan hanya memiliki 8 ton solar. Solar semua nih. Ya, solar semua, Pak. Ini kapasitas 1000 liter ya? 1000 liter. Ini 1000 liter. Ada berapa nih? Kurang lebih 32 Kotak. kotak, Pak. Berarti kan bukan 8 ton. Ya. Ya, Bohong berarti kan? 8 ton. Ini penuh semua nih. Berarti yang kamu beli dari siapa? Pak siapa? Dari Pak Kacong ini hanya 8 ton. Ya. Sisanya ini juga. Berarti ada 31 ya? Ya. Terus pindahnya dari truk gimana ke bawah ke ini? Disedot pakai apa? Pakai sanyo, Pak. Pakai sanyo. Sanyo. Pakai sanyo. Ya. Sudah jalan berapa lama? Kurang lebih 1 bulan setengah. Setelah kita lakukan penyelidikan ya, kita cek langsung di gudang, ternyata yang disimpan lebih dari 30.000. Nah, itu belum kita gabung sama yang ada di truk tadi. Ayo, Bapak ikut kami ke kantor ya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, keempat tersangka dibawa ke Mapolres Probolinggo. Dari kasus ini ada 4 tersangka yang diamankan, yang dimana masing-masing perannya berbeda, yaitu satu sebagai supir, satu sebagai kernet, satu sebagai pendana, dan satu sebagai penerima penimbunan. Kemudian dari keempat tersangka ini diamankan dari 2 TKP berbeda, yaitu dua tersangka yang supir dan kernet diamankan di daerah sekitar SPBU Dringu, dan 2-nya diamankan di tempat penimbunan. Para pelaku ini melakukan penimbunan yaitu dengan supir dan kernet truk tersebut melakukan keliling ke SPBU sekitar dengan mengisi solar sebanyak 100 liter, yang dimana memang jatah satu truk itu biasanya 100 liter dari SPBU melalui tangki yang normal dari punya truk tersebut. Kemudian setelah terisi, dari si supir melakukan menyalakan pompa yang ada tombol di dekat supir
untuk solar tersebut dari tangki truk dinaikkan ke tandon yang ada di bak truk. Kemudian setelah tandon yang di truk itu terisi penuh, supir dan kenaik ini akan mengirim ke tempat lokasi penimbunan yang akan diterima oleh salah satu tersangka lainnya. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 40 ayat 9 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 22 tentang minyak dan gas bumi dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun penjara.